Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, nama saya Della Apriana dan teman saya Lucy Solihati. Yang pertama, kita akan membahas tentang teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua adalah teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Dan teknologi adalah telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Awalnya satu unit komputer harus berukuran satu rumah, sekarang menjadi semakin kecil. Perkembangan itu juga diiringi dengan perkembangan internet atau interconnect network sebagai media penyampaian informasi yang sangat efektif. Teknologi informasi komunikasi telah menjadi simbol gelombang perubahan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, teknologi informasi digunakan sebagai alat bagi pengguna, untuk siswa, untuk membantu pembelajaran. Misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur garis, membuat data, membuat program kerja untuk siswa, guru, dan staf lainnya. Teknologi juga berfungsi sebagai pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer yang dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi. Misalnya seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. Dalam pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi sebagai ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa semua kompetensinya sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah komputer. Dan ada juga manfaat teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Contohnya seperti ini, pada masa pandemi ini kita selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu biar belajar kita dapat berjalan lancar karena menyesuaikan kondisi kita pada saat ini. Yang kedua adalah untuk teknik dan pengetahuan. Saat ini, akses ilmu pengetahuan pun bertebar di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah. Cukup dengan jaringan internet, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Itu contohnya seperti USG, ronsen, dan lain-lain. Pada hakikatnya, teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin yang berkepentingan dengan pemecah masalah belajar dengan berlandasan pada serangkaian prinsip dan menggunakan berbagai macam pendekatan atau teori komunikasi dan teknologi komunikasi. Yang kedua adalah ontologi. Ontologi merupakan asas yang mengungkapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaah, serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut. Yang ketiga adalah epistemologi, merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Dalam paham sistem pendidikan kita yang menganut paham progresif
progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresif dalam realitas kehidupan agar manusia bisa bertahan menghadapi semua tentang kehidupan, termasuk dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh lupa bahwa teknologi itu tidak hanya mendatangkan manfaat positif, melainkan juga akan dapat mendatangkan dampak negatif. Inilah yang harus tetap kita waspadai. Pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi juga bermanfaat untuk pendidikan, antara lain a. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab, komputer sekolah, dan lain-lain. Dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi pelajaran langsung dari internet. Olehnya itu, guru di sini bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa untuk mengarahkan dan memantau jalannya pendidikan, agar siswa tidak salah arah dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. B. Munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswanya dan guru dalam proses pembelajaran. Pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Bahkan dimungkinkan etika dan disiplin peserta didik susah atau sulit untuk diawali dan dibina, sehingga lambat laun etika dan manusia khususnya para peserta didik akan menurun drastis, serta hakikat manusia yang utama yang sebagai makhluk sosial akan tergerus. Mengakses internet dikhawatirkan siswa maupun mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Bahkan ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronik. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam pemanfaatannya hendaknya didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, dan kearifan para pemakainya. Hanya mengembangkan nilai-nilai seperti itu, dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, dapat meminimalkan terutama bagi generasi muda yang masih dalam masa pertumbuhan dan pencairan identitas diri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.